Monggo Bang Hasan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Gus Miftah dan seluruh rombongan yang hadir, salam silaturahim buat kita semua. Pertama, Gus, kami menyampaikan salam takdim dari Bapak Bupati Pamekasan, Pak Haji Basuki Tamam, karena kemarin sempat syuting dengan Gus Miftah. Kalaupun sebetulnya kami selaku Ketua PJ Ansor Kabupaten Pamekasan beberapa tahun yang lalu sempat mengundang Gus Miftah, tapi tidak bisa hadir. Makanya kami lanjutkan kemarin juga, ini dari teman-teman PJ Ansor Talanakan, salah satu kecamatan di Kabupaten Pamekasan, ranting Berita Pesisir. Kemarin sudah undang, tapi juga karena satu dan lain hal. Maksud dan tujuan kami ini dalam rangka ngalap berkah, Gus. Ini kebetulan momentum Hari Santri Nasional. Ini merupakan agenda rutinitas setiap tahun dari ranting Berita Pesisir, suang kepada kiai, para tokoh-tokoh ilmu yang menjadi inspirasi bagi anak muda Ansor. Sekarang harus mohon izin Kabupaten Gus, kami ingin tahu dari jenengan Gus tentang, kami kan mudah-mudahan semua agar kami semakin jomblo juga, jomblo 90% jomblo. Single itu prinsip, jomblo itu nasib. Gus, kami ingin tahu dari jenengan Gus terkait dengan bagaimana semangat kita ber-NU, beransor ini semakin kuat melihat kondisi tantangan NU dan bangsa di tengah rombongan kelompok radikal semakin menjadi jadi Gus. Hanya itu Gus. Jadi orang NU itu harus pede. Saya melihat konstelasi nasional itu kita jadi orang NU itu tidak pede. Contoh betapa kelompok non NU itu PD-nya minta ampun. Contohnya apa? Tentang imam loker lowongan kerja di Bandung, imam sholat tetap. Bismillah, Masjid Al-Badar Pusainif TNI Bandung saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai imam sholat tetap. Padahal di instansi pemerintah bahkan lembaga TNI. Kriteria Muslim bermanhaj salaf diutamakan. Jadi kelompok-kelompok non NU itu begitu pedenya menonjolkan diri mereka. Contoh lagi umpama dulu zaman gencar-gencarnya MTA, orang MTA itu nggak malu untuk bikin pelang atau plakat 200 meter lagi MTA, padahal di situ hanya 2-3 keluarga MTA. Tapi mereka bangga dan pede. Nah, karena orang NU itu tidak pernah menunjukkan ke NU-annya, akhirnya apa yang terjadi? Banyak masjid, musola, dan aset NU yang akhirnya dikuasai oleh orang non NU. Makanya kemarin pas ngaji di hallnya Bapak Hasbullah, pas dihadiri Pak Jokowi itu saya bilang, kalau bisa aset-aset NU itu dipertahankan. Salah satunya dengan cara apa? Mensertifikasi aset-aset NU. Dan kamu sebagai orang NU harus bangga ya. Kalau orang LDII, MTA cuma ada 2 orang saja berani bikin plan MTA dan LDII, masa kamu jadi ansor, jadi banser nggak pede? Harus pede. Bahwa jumlah kita itu lebih besar, tapi semangat mereka menang besar. Kita kalah semangat sama kelompok-kelompok itu. Coba sekarang dilihat, Ustadz nasional yang berani terang-terangan ngomong NU itu kan cuma saya. Yang lain masih takut. Kenapa takut? Karena khawatir gak diundang oleh orang non NU. Betul. Yang declare dari awal, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah anak dia. Itu gak ada, jarang. Coba kamu lihat dari sekian yang beredar. Maka beberapa waktu yang lalu Kiai Imam Jazuli dari Cirebon itu membuat survei, siapakah ustadz yang paling menguasai dunia medsos baik di YouTube, Instagram maupun Facebook.
10 besar orang NU itu hanya saya toh. Yang lain semuanya non NU. Sebelum kemuncul segala. Nah ini kan mengerikan gitu. Lah makanya kamu anak-anak Ansor Banser yang muda-muda ini sekarang dakwahnya sudah film medsos. Film medsos. Yang di follow akun-akun Kiai NU gitu. Kiai Ahlussunnah wal Jamaah. Oh kamu akunnya NU cinta sama Kiai NU, yang di follow akunnya Maria Ozawa. Pelajaran bicara. Ini bahaya. Makanya kalau kamu tanya sama saya semangat ber-NU, salah satunya adalah dengan menjaga kewibawaan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah di media sosial. Jangan terprovokasi hari ini dengan orang-orang yang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah. Ini pemecah belah. Apa bedanya? Sekarang banyak orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah dan dia bukan An-Nahdliyah. Jadi kalau An-Nahdliyah itu pasti Ahlussunnah, kalau Ahlussunnah belum tentu An-Nahdliyah. Makanya kalau saya berdoa pun tak tambahin sekarang, bukan kok Allahumma rzuqna min Ahlussunnah wal Jamaah saja, tapi Allahumma rzuqna min Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Identitasnya diperlihatkan. Orang-orang yang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah, itu bisa jadi modusnya orang Wahabi dan Salafi. Salafi itu apa? Salah pikirnya. Contohnya begini, Arab Saudi itu dulu itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kemudian hari ini Arab Saudi dikuasai oleh Salafi Wahabi? Karena di Arab Saudi nggak ada organisasi yang membentengi amaliyah Ahlussunnah. Makanya kemudian apa, karena nggak ada organisasi yang membentengi Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang Arab Saudi Ahlussunnahnya hilang jadi Salafi Wahabi. Kenapa di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa kokoh? Karena dibentengi oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka saya bilang sama Pak Kiai saya, atau siapapun besok ketua umum NU, saya itu nggak butuh jabatan apapun di Nahdlatul Ulama. Kalau Rais Am itu adalah kepala, ketua Tanfid itu adalah badannya, orang-orang kayak Gus Miftah itu cukup menjadi sandalnya. Kelasnya mau tidak tapi penting. Buktinya apa lah, wong wudu pengen mlebu masjid, orang yang sandal wudune iso gampang. Jadi kayak orang kayak saya diinjak-injak seperti sandal nggak apa-apa. Yang penting NU besar. Saya ikhlas karena orang ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Makanya saya nggak butuh dikasih jabatan apapun di NU. Makanya saya kemarin di Jakarta meluncurkan gerakan namanya Omah Asam, Anak Bangsa. Salah satu kajian yang kita lakukan di sana adalah kajian untuk teman-teman artis milenial. Ini besok hari Sabtu depan ini saya pengajian sama teman-teman artis sekitar 30 orang. Ada Atta Halilintar, ada Raffi Ahmad, ada Rizky Bilar, ada Farel, ada Aliando, Al-Ghazali, pokoknya artis-artis top. Coba kebayang nggak kalau saya bikin pengajian, sekali posting di Instagram, orang-orang itu semuanya posting, jadi produser punya sekian juta follower, Atta Halilintar punya 28 juta subscriber, langsung posting tentang Islam yang ramah. Persoalannya adalah begini, di NU itu selalu rebutan majelis di bawah. Jadi kalau di bawah itu kalau pengajian sekarang yang ngaji siapa? Gus Miftah. Besok siapa? Gus Miftah nggak datang, diwakilkan Gus Jarrah. Besok lagi siapa? Gus Muafik. Besok lagi siapa? Kiai Anwar Zaid. Kita terlalu banyak ngopeni jamaah di bawah, tetapi nggak ada yang masuk ke menengah ke atas. Kalau dari NU, mubalik NU yang kondang di grassroots itu banyak, yang terkenal di bawah, tetapi belum banyak yang bisa diterima di kelas menengah ke atas. Yang bisa, jadi saya nggak ada masalah kalau Kiai NU tahu-tahu muncul di berita Brownies, kayak Gus Miftah tahu-tahu muncul di Rumpi Trans TV, beritanya di hot selebritis. Gak apa-apa, supaya ruang-ruang itu ada yang masuk.
Lah persoalannya adalah kalau kayak Gus Miftah masuk di acara tahu-tahu muncul di silet RCTI, tidak setajam silet. Itu kadang-kadang orang-orang itu bilang apa? Masuk kiai kok ngartis? Loh bukan kok kiai ngartis, supaya teman-teman artis bisa kenal dengan dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang ini besok akan saya menjadi prioritas. Jadi kalau saya ngaji di bawah, kemudian nggak bisa, nanti yang baterai saya biasanya berjalan di belakang itu. Tetap ganteng saya sih. Jadi macam gini, banggalah jadi orang NU. Bangga. Medsos kalau bisa dikuasai NU. Tuh, aku lah ngomong ke NU-an, saya fanatik. Walaupun banyak pengurus NU yang nggak suka dengan saya. Kalau saya ngomong fanatisme saya terhadap Nahdlatul Ulama, mungkin saya bisa bersaing dengan siapapun. Saya fanatik. Walaupun Gus Kiai banyak yang tidak suka dengan saya, tapi saya tidak ada urusan. Tidak harus semua disukai. Cukup menjadi sandar, diinjak-injak tapi menyelamatkan wujudnya supaya bisa masuk ke masjid. Posisi saya itu saja. Itu ya, dalam Makassar. Dari Banten mungkin mau disampaikan di belakang. Mudah-mudahan Dari mana? saya dari Bandung, dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Ya. Jadi saya merasa ini senang sekali ketemu apa ya, yang sungguh-sungguh sangat fanatik terhadap NU. Karena insya Allah mohon kalau berkah Gus, saya ini punya rencana untuk ada kegiatan kerjasama Ikatan Alumni ITB dengan Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah. Jadi mohon ini bisa lanjut gitu, karena mimpi saya tuh nanti Institut Teknologi Bandung tuh lebih hawanya hawa NU. Kalau selama ini hawanya yang lain Gus. Jadi masjid di sana itu nggak bisa kita salawat di masjid, nggak bisa. Saya kerasa banget. Saya satu-satu yang gila dulu dalam waktu saya mahasiswa itu memasukkan Gus Dur di Aula Barat itu udah heboh saat ITB tahun 80. Nah, saya melihat kondisi sekarang itu saya ini insya Allah mau ini Gus, mohon Gus bisa membantu untuk kami melakukan tambahan dan sebagainya untuk bisa. Saya itu justru dulu di Bandung itu komunitas yang langsung kontak saya itu adalah komunitas penguasa jalanan dan preman di jalan-jalan besar di Bandung. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekarang itu ada tren preman-preman di daerah maupun di Jakarta itu lagi mendekati Gus Miftah. Terakhir yang paling fenomenal adalah Hercules, Marcel Rosario. Dia mendeklarasikan sebagai pengawal pribadi saya. Masya Allah. Kemudian saya minta beliau untuk sowan ke Habib Lutfi, sama Habib Lutfi kemudian diangkat sebagai adik angkat sama Habib Lutfi. Masya Allah. Jadi begini, Iya. BUMN itu kan hari ini banyak dikuasai oleh kelompok Minhum, kelompok mereka. Ternyata kenapa persoalannya? Persoalannya adalah karena mereka kaderisasinya di kampus itu luar biasa. Betul. Jadi BUMN itu rata-rata kampus-kampusnya rata-rata dari Jawa Barat. Saya nggak perlu sebutkan. Sehingga kemudian ketika masuk BUMN, yaitu otomatis menggunakan mereka yang teman-teman yang di senior. Betul. Makanya banyak masjid ketika dimasuki kelompok-kelompok toleran kayak saya itu kemudian kaget. Reject. Apalagi kemudian saya itu kan orang yang sekarang dianggap sangat toleran. Kayak saya kemarin saya di Mabes Polri itu diminta untuk podcast tentang keberagaman. Di Omah Asa itu saya ingin mengenalkan kepada generasi milenial berbangsa dan beragama yang menyenangkan, yang ramah bukan yang marah-marah. Kemarin saya di Mabes Polri saya bilang begini ketika saya podcast dengan Kabid Humas Polri. Salah satu poin yang saya sampaikan ini Islamku. Adakah kau tahu perasaanku saat mendengar lantunan lembut suara adzan? Hai sahabat Nasraniku, bagaimana perasaanmu saat suara lonceng menyapa telingamu? Hidup berdampingan, namun tak saling menyerang. Hidup bersebelahan, kasih sayang tak pernah pudar. Aku dengan masjidku, kamu dengan gerejamu. Berjalanlah di atasnya dengan damai. Jangan menyinggung, jangan pula bercerai. Cengkrama tak meninggikan, obrolan tak membelah. Hidup aman dan tentram di setiap siang dan malam. Kemarin sama saya di gereja itu
ditranslate ke dalam bahasa Inggris di Amerika, yang itu menjadi wasilah saya besok diundang di Amerika.